Bisa dijelasin nggak sih pelangi itu sendiri itu apa, kegiatannya bagaimana, berdiri sejak kapan gitu? Ya. Coba. Jadi Pelangi itu perkumpulan pelayang seluruh Indonesia. Oke. Secara resmi mendapat pengakuan dari KORMI selaku induk organisasi daripada olahraga rekreasi. Jadi KORMI itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu membawai 71 cabang olahraga rekreasi, di antaranya layang-layang. Di situ ada airsoft, kan ada olahraga pancu, ada macam-macam sampai 17 Oke. satu. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Tentunya bersama saya Yolanda Maharani di sini. Episode kali ini kita menyesuaikan dengan situasi kondisi cuaca di Indonesia. Kalian pasti tahu kan, sekarang itu lagi panas-panasnya, angin juga lagi kencang-kencangnya. Pasti cocok banget nih buat kalian yang suka main outdoor, apalagi kalian yang hidup atau tinggal di daerah yang banyak banget anginnya kan, buat main layang-layang. Nah, kalau untuk permainan tradisional uh, kalau untuk permainan tradisional satu ini, tentunya saya menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya mereka kompeten di bidangnya, yaitu di sebelah saya nih sudah ada Pak Agung dari Ketua Perlabaya atau Persatuan Layang-Layang di Surabaya. Dan di depan saya nih juga ada Pak Bagus, Ketua Pelangi Jatim. Pelangi itu juga Persatuan Layang-Layang Indonesia. Selamat datang nih untuk Pak Bagus juga Pak Agung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, baik. Mbak. Alhamdulillah banget ya. Gimana nih? Sehat-sehat gitu tuh. Alhamdulillah. Cuacanya kan lagi ya pancaroba ya. Pacaroba, Betul. ya betul. Masih Cocok belum. banget nih buat main layang-layang gitu, anginnya lagi kenceng-kencengnya, ya nggak Iya. sih Pak? Betul banget. Nah, kalau berbicara soal layang-layang nih, kan layang-layang ini kan mainan tradisional ya. Dan Betul. apakah bapak-bapak ini suka layang-layangnya itu dari kecil kah atau gimana? Kalau untuk Pak Agung Iya. sendiri? Saya menyukai layang-layang ini sejak kecil ya. Jadi saya Oh. mulai mungkin SD itu saya sudah kenal dengan layang-layang, terutama layangan aduan. Kemudian ada layangan apa? Kalau sekarang istilahnya layang kreasi. Ini yang berbentuk kayak dulu itu ada kayak kubui atau apa ya, atau itu ikan-ikanan gitu. Terus sampai sampai saat ini pun saya masih menyukai, benar-benar menyukai layang-layang gitu. Berkembang terus sejak Berkembang terus sampai dewasa ini ya sampai Pak? dewasa begini. Kalau untuk Pak Agung sendiri, Dan Pak Bagus sendiri, sejak kapan sih suka sama layang-layang? Ya, kalau layangan sih sudah mulai kecil, cuman tidak terlalu, dulu tidak terlalu suka gitu loh. Main hanya main, tapi lambat laun ketemu sama ada teman juga, almarhum Mas Seto itu yang kenalin layangan juga. Oh. Layangan yang sudah masuknya ke modern, seperti yang ini. Nah, kita diajarkan ke situ. Kemudian kenal dengan semua, dengan layanan kita kenal semua pelayang ini sama seluruh Indonesia lah. Ternyata kreasinya lebih banyak lagi daripada yang dulu hanya kita yang tahu layangan aduan, paling layangan tradisional. Yang ini aduan tuh kan dulu masih putus kejar gitu kan. Iya, Kita kan masih betul. sempat ngejar, tapi kan namanya juga dulu kan masih orang tua ya nggak boleh ya ada yang ini. Nah, itu masih ada kendala seperti itu. Nah, sekarang ini sudah tahu semua jenis layangannya bagaimana yang kita akan pilih itu. Yang harus digunakan Ya, di saat yang tepat gitu. ya. Nah, bicara soal layang-layang juga, tadi kan ya kehadiran bapak-bapak ini sebagai ketua komunitas gitu kan ibaratnya. Bisa dijelasin nggak sih pelangi itu sendiri itu apa, kegiatannya bagaimana, berdiri sejak kapan gitu? ya. Jadi Pelangi itu eh, perkumpulan pelayang seluruh Indonesia. Oke. Jadi ini secara resmi
mendapat pengakuan dari KORMI selaku induk organisasi daripada olahraga rekreasi. Jadi KORMI itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu membawai 71 cabang olahraga rekreasi, di antaranya layang-layang. Di situ ada airsoft, ada olahraga pancu, ada macam-macam sampai 71. Nah, kami saat ini sudah masuk pada organisasi induk ini, di KORMI, KORMINAS. Dan di Jawa Timur pun kami sudah tercatat sebagai anggota KORMI Jawa Timur. Oke, berarti sudah terdaftar di KORMI ya? Iya. Nah, jadi kegiatannya itu apa? Kegiatan daripada layang-layang, dari Pelangi sendiri itu? Dari Pelangi itu untuk saat ini memang kami sedang konsolidasi untuk organisasi, karena kami baru resmi mendapat pengakuan dari KORMI ini awal tahun kemarin. Jadi kami masih membenahi organisasi, dan kami memiliki 15 provinsi pelangi di Indonesia ini, 15 provinsi. Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. 15. Oke. Dari kota-kota itu, dari beberapa dari 15 provinsi ya? Iya. Dari 15 provinsi itu untuk keanggotaannya ada yang banyak banget nggak? Yang paling peminatnya untuk layang-layang ini paling banyak tuh. Nah, itu kalau peminatnya khususnya memang di Jawa sama Bali banyak. Nanti akan terpilah lagi Mbak di situ. Terpilah bagaimana? Terpilah untuk mereka itu menyenangi yang layangan jenis apa. Oh, jenis-jenis. Ya, nanti juga akan di situ. Dan tadi menyambung aja dari Pak Agung, Mas Agung tadi, Pelangi ini sebenarnya terbentuknya sudah lama. 95 kalau nggak salah ya. Kemudian ini agak sedikit vakum. Nah, tapi kita sudah layang-layang ini sudah masuk ke KORMI. Dulu FORMI jadi KORMI. Oh iya. Jadi sudah lama masuknya, cuman peralihan ini dulu namanya di FORMI pusat itu Yayasan Masyarakat Layang-Layang Indonesia. Kemudian kita sudah tersahkan di Kemenhumkam dengan nama Pelangi ini, karena kan prosesnya untuk itu kan tidak cepat, kan lama kan. Nah, barusan ini tahun kemarin kita sudah keluar SK-nya itu. Nah, terus melanjutkan untuk yang mana yang banyak, Jogja, Jawa Tengah, dan hampir rata semua ini Jawa banyak sekali. Berarti peminatnya itu emang hype itu? Peminatnya ini saya lihat mulai awal pandemi itu langsung keluar semua. Jadi selama saya main layangan, ikut kemana, ikut festival, itu mungkin tidak terlalu seperti sekarang ini. Ya ada peminatnya, tapi kita tambah lama tambah kenal dengan mereka, tahu ini bisa booming sekali. Kemarin aja sampai di Jogja, teman-teman sana di mainnya, karena Jogja ada tempatnya di Parangkusumo, pantai kan. Iya. Setiap hari angin juga siap. Nah, itu sudah sekarang lagi boomingnya layangan naga, tren naga di sana. Di daerah Jawa Timur sebelumnya di Surabaya dan sekitarnya ini teman-teman juga banyak layangan tradisional. Jadi banyak Pak. Ada yang seneng ini, ada yang ini, terus ada yang memang khususnya kreasi, ada yang seneng yang sport. Jadi itu kan langsung pilihan nanti. Nah, terkait tadi Pak Bagus membicarakan dengan jenis-jenisnya gitu ya. Kan sebagai orang awam kan saya kan kurang tahu ya. Saya taunya yang layangan yang buat tanding sabut-sabutan itu aja, sabutan itu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat jenis-jenis layangan dan itu digunakan waktu kapan gitu, cocoknya gimana juga secara singkat. Baik, kalau layangan ini ada layangan aduan, kemudian ada layangan kreasi. Layangan kreasi ini dibagi lagi 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi yang satu flat, 3 dimensi yang berbentuk.
kemudian layangan tradisional yang Sowangan, Kapangan. Nah, itu. Terus kemudian layangan sport itu nanti ada dibagi dua, nanti yang 2 kendali sama 4 kendali seperti itu. Kemudian ada layangan sekarang yang modern lagi, layangan tanpa rangka, soft cut. Jadi benar-benar keisinya terbentuknya ini dengan angin. Dari bentuknya nanti. Jadi itu kayak yang kalau saya nggak salah lihat nih pernah kayak di pantai-pantai itu. Betul. Ya. Yang kayak naga gitu ya bentuknya kan. Kalau naga sudah ada belumnya, yang bentuknya mungkin kayak memanjang gitu. Bukan kayak gurita. Terus kemudian panda. Terus macam-macam bentuk ikan, tapi tidak ada rangka bambu atau karbon. Emang langsung dari diisi. Itu memang itu kan ini. Dan kita kalau bermain harusnya memang satu tidak boleh mendekati dengan bandara, dengan aliran listrik, apalagi sutet, dan di tengah kota ada gedung, dekat dengan gedung itu juga nggak boleh, karena anginnya nggak bagus, karena akan turbulence. Nah, ini Surabaya ini kita ini lagi krisis lapangan. Nah, itu dia yang mau saya tanya. Ini krisis lapangannya ini banyak yang saya lihat. Kalau saya ini tinggal daerah timur, daerah sana itu kan masih anginnya angin pantai, cuman orangnya mainnya pakai layang di rumah-rumah akan aduan. Nah, itu yang jadi kita tuh mau mendompleng ke salah satu perumahan di daerah timur di sana. Dulu kita sudah bermain di sana, tapi karena pandemi ini kita akses ke sana itu terbatas, ya kita tidak boleh. Jadi kalau yang lain-lain pun, tempat yang lain alangkah baiknya kalau apalagi di daerah ada sawah, biasanya orang kan setelah panen itu nerbangan di sana, asal nggak dekat dengan aliran listrik. Itu syaratnya ya. Dan jalur ini dekat dengan bandara. Nanti kalau dekat itu mengganggu, betul, karena sempat dulu kemarin tuh ada himbauan juga di daerah bandara Adi Sucipto ya, yang di Jogja itu dari akmil udaranya itu ada layangan yang nyangkut ke pesawat seperti itu. Bahaya banget sih. Betul, kan resikonya seperti itu, dan kita juga menjaga seperti itu. Dan itu kan berlaku juga tidak di sini semua. Kalau kita bermain pun di luar negeri akan mencarikan tempat yang benar-benar aman, tidak terganggu sama. Nah, terkait gangguan yang diakibatkan layang-layang, saya minta pendapatnya nih dari Pak Bagus juga Pak Agung. Beberapa hari belakang, 3 hari belakang itu ada berita yang saya kumpulkan ya. Kita ada totalnya 370 kasus gangguan listrik akibat layang-layang. Gimana nih untuk Pak Agung? Jadi sebetulnya gini, kami ini berusaha untuk merangkul semua pelayang yang ada di, kalau saya di Surabaya, saya akan pelayang di Surabaya. Tapi ini penyebarannya begitu banyak, Mbak. Enggak, misalnya tinggal saya di daerah Rungkut, itu sudah saya bisa kondisikan di sana, tahu seperti itu. Nah, kalau yang daerah lain saya sudah menghimbau kepada teman-teman yang pelayang di daerah-daerah itu untuk hati-hati bermain ini. Ya kami tetap dengan protokol permainan layang-layang yang keselamatan permainan layang-layang ini, Mbak. Seperti itu. Jangan main di tengah di pinggir jalan atau apa, mainlah di lapang yang kosong seperti itu. Jadi ini ada kabar baik juga. Ini tadi saya baru melakukan survei untuk bermain layang-layang di kota Surabaya. Alhamdulillah kami diberi tempat di daerah Surabaya Timur nantinya ini. Nah, itu yang akan dipakai teman-teman pelayang Surabaya untuk kumpul di situ. Kami ini tempatnya aman sekali, jadi jauh dari menara, bandara juga cukup jauh, kemudian menara tower nggak ada, terus sutet tegangan kabel atau apa nggak ada. Jadi benar-benar free gitu ya? Iya, ini sedang lagi diusahakan ya, tapi kayaknya sudah ada izinnya tinggal. Ya semoga seperti itu. Mungkin kalau di Jawa Timur nggak tahu. Kalau Jawa Timur sih ya
intinya yang gangguan-gangguan itu kan karena mereka juga merasa ini kan mau main layangan itu kadang-kadang ya agak sedikit namanya juga senang ya mau main dimanapun bisa, tapi mereka kadang-kadang sudah tahu apa dampaknya ini. Bodo amat gitu. Iya. Nah, itu tidak hanya dari layangan aja loh ya. Kalau mungkin semua kalau kita dengan mungkin ada tahu dampaknya kalau ada ini kena ini pasti. Semua kalau kita mengikuti aturan itu kan semuanya akan aman kan. Iya. Seperti itulah. Kalau kita pun bermain pun juga saya bermain seperti ini. Harusnya tempatnya seperti ini. Tapi kadang mereka dengan di sini aja ini gini. Tapi itu kan apa ya? Kembali ke masing-masing ini perorangan juga. Iya. Tapi kalau memang yang punya lapangan besar ya mereka mereka sudah tahu gitu loh. Kayak teman-teman yang di daerah Sidoarjo mana, mereka akan mencari tempat yang memang sekitarnya aman gitu loh. Nah, karena ini dampaknya kalau kena listrik itu, ada teman juga yang di daerah sempat itu berusaha dengan PLN itu sempat cerita juga. Nah, itu sampai ampun juga kena ini denda gitu kan. Sudah itu ada teman, tapi sekarang mereka sudah ada ini, mereka sudah tahu lah. Jadi sebagian besar mungkin dari orang yang sudah bergabung di Pelangi itu mereka sadar mungkin yang mengakibatkan kerusakan listrik itu orang-orang yang masa bodoh tadi, oknum masa bodoh dengan udah tahu nih kalau bahaya tapi karena kemageran untuk mencari tempat gitu salah satunya seperti itu. Jadi mereka malas jalan aja udah di sini gitu kan. Pada akhirnya mengganggu dan ya masalah lagi gitu. Nah, terkait Pelangi sendiri. Kan pasti kan kalau waktu naikkan itu kan pasti kan kayak berhubungan dengan festival atau mungkin kegiatan sehari-hari juga bermain sekitar bermain. Nah, untuk festival sendiri ini apa sih kegiatan festivalnya dan mungkin dalam waktu dekat ada festival dari Pelangi? Nah, festival ini kegiatannya nanti tentu satu kita ada lomba, kemudian kita ada istilahnya eksibisi juga. Nah, kemudian ada workshop juga untuk pengunjung. Jadi kita membuat layang-layang bareng-bareng sama pengunjung yang datang. Jadi kalau festival ini jelasnya nanti gini Mbak, rentetannya mencakup tuh banyak aspeknya. Aspek ekonomi juga bisa ada di situ. Kita mengundang untuk kita kalau set festival itu yang bagus itu kita menyiapkan infrastrukturnya ini harus tahu angin kemana, tenda di mana, ini di mana. Bukan asal bikin festival. Jadi sedetail itu ya berarti. Iya, terus parkirnya di mana, flow-nya untuk masuknya gimana. Kemudian kita juga mengundang UMKM makanan lingkungan sekitar. Kalau kita di desa, kita ajak orang-orang di sana, tapi dengan kemasan yang bukan yang kemasan yang biasa. Dari makanan yang biasa menjadi baik, yang luar biasa gitu loh. Penjual layangan kita ajak, ya kan? Iya, karena Pelangi ya. Nah, kemudian kita pelayang dari daerah datang ke tempat ini, seperti kunjungan wisata. Pengunjung juga ini ada lingkarannya itu seperti itu. Jadi semua pihak ini saling kalau kita kalau bekerja sama dengan pemerintahan seperti itu, semua unsur yang terkait akan dilibatkan. Kalau kita juga ngundang orang pelayang luar negeri, pasti kan kalau di Surabaya memang ngundang pelayang luar negeri juga kita kan harus satu kan menonjolkan apa yang benar-benar ada di Surabaya seperti itu, mereka untuk tertarik lagi kembali ke sini. Jadi festival itu bukan hanya udah gitu aja, tapi kan kesannya mereka datang kembali tahun depan aku diundang lagi ya, itu berarti plusnya kita. Oh berarti kita festival kita diminati banyak orang. Benar, jadi memang ada plusnya. Kemarin teman-teman luar, ini festivalmu ya Gus ya? Iya, aku bilang gitu. Oke, aku datang nih, kirim undangan seperti itu. Banyak yang ini, tapi untuk festival ke depan nih kondisi sekarang belum berani. Terserah untuk masa pandemi ini kami tidak menjadwalkan kegiatan festival.
itu karena pertama izin, masalah izin jelas. Iya, masih belum bisa ya berarti. Gini soalnya kalau kita bikin festival nanti penontonnya itu kita yang ngaturnya susah. Apalagi ini layang-layang ini kan hitungannya permainan yang tradisional, masih dari semua umur, bisa kan, anak kecil sama orang dewasa kan, orang tua itu datang, nanti orang tua bawa anak. Iya. Nah ini kalau semuanya dengan kondisi seperti ini dan mereka lost nggak pakai, itu bahaya. kita sebagai wanita pasti akan ada kena. kontrol begitu Mbak. Pasti itu. Pengalaman melaksanakan festival, menyelenggarakan festival itu seperti apa ramainya, luar biasa. Jadi artinya kalau kondisi seperti ini, waduh, nggak bisa kita mengontrol itu, walaupun nanti ada prokesnya, tetapi ini kecolongan gitu. Ya tapi kalau nggak tahu lagi ya, kalau mungkin kita skupnya kecil tapi terbatas, 10-20 orang tapi tidak memberikan woro-woro ke luar. Sosmed itu kan kadang-kadang terus langsung semua. Cepet banget sih. Ya makanya kalau mau ngadain paling kita ngundang terbatas tapi tidak boleh diumumkan, cuman paling ini ada acara udah gitu aja, main bersama tapi orangnya sedikit gitu. Oh, jadi bukan festival gede-gedean ya? Nah, cuma kita kumpul bareng. Nah, ya, itu. Jadi main-mainnya ini tetap gitu kan ya, untuk menjalin silaturahmi juga Iya, antar pemain pelangi. Iya. Nah, selama bapak-bapak ini menjadi anggota pelangi, ada nggak sih kayak layangan yang paling gede atau nggak paling susah dibuat untuk Pak Agus sendiri? Banyak sih Mbak, kalau itu saya sampai keinginan untuk membuat lagi. Tapi kami nggak punya waktu untuk membuat lagi. Dulu masih punya waktu, sekarang sudah tinggal melihat aja kan. Terakhir kali mungkin Pak Agung membuat layang-layang paling besar itu seberapa? Kodi kita cuma itu apa ya, kayak kita kotak itu 3 meter kan 3 meter. Ini Mbak, dalam satu perkumpulan ini itu ada murni pelayang, hanya yang senang layangan, menerbangkan layangan. Ada pengrajin layangan, dia bisa membuat juga menerbangkan layangan. Jadi kita ini kebanyakan dari kami ini ada pengrajinnya, ada pembuatnya. Apa maksudnya pelayangnya? Kalau saya memang hobi layangan. Ya kalau saya punya desain kayak tadi yang di luar tadi itu kan ada gajah itu desain ini. Oh ini saya pengen kayak begini. Jadi saya membuatkan ke pengrajin. Jadi ada pengrajin. Iya, jadi hitungannya ini loh. Aku begini seperti ini. Jadi kalau kita punya konsep apa? Ini. Tapi kalau kita rame-rame bikin ya, rame bisa satu klub tuh bisa bikin gitu loh, atas nama klub ini. Cuma selama ini kita sudah regenerasinya kita ini, yang untuk saya ini masih belum ya, sudah jauh, nggak belum dapat ada ini, tapi masih belum dapat juga ada. Kita nanti mau regenerasi begitu. Waktu kita juga sudah seperti inilah. Nah, kan tadi kan katanya untuk Pak Agung kan yang layang-layang kotak biasa itu ya, yang 3 meter itu kan. Nah, kalau untuk Pak Bagus sendiri pernah menerbangkan atau ya punya layang-layang yang besar banget gitu? Kalau layangan besar ini kebetulan saya punya namanya parafoil. Jadi saya punya sendiri itu yang 9 meter. Nah, itu saya main itu, saya khususnya main sport, ya kan. Jadi nanti di situ saya dengan ada kendaraan namanya buggy itu roda 3 yang kita kendalikan dengan kaki sama layangan, sama ini. Jadi kita kalau yang rasa ya itu, kalau main yang milik saya sendiri, main foil itu pun juga keseret keangkat juga sering. Dulu zaman masih sudah lama, sobek apa jahit itu sudah biasa. Tapi sekarang ini umurnya sudah mendekati manula, sudah mau lanjut ini. Karena yang untuk ininya ini banyak peminatnya, tapi belum tahu bagaimana bermainnya. Dan karena tempat juga harus menentukan dan angin. Nah ini kalau catatan ya, kalau kita bermain layangan juga harus tahu angin. Arah angin. Nah angin, kemudian kondisi cuaca.
Sekarang ini kadang-kadang panas, angin besar, kadang mendung. Ini masih belum stabil sama sekali. Stabilnya kurang lebih nanti Juli sampai Agustus sampai September. Ini pancarobanya ini nggak tahu kan, kadang kemarin hujan apa gitu kan. Kita mau bermain layang-layang sudah, kalau kandang sudah bawa, mau nerbangin ya sudah. Kita kalau sudah nggak ada angin mau apa, nggak mungkin kan. Ya itu. Seperti itu. Jadi waktu menerbangkan layang-layang juga nggak bisa sembrono setiap bulan gitu kan ya? Enggak. Ada Waktunya. Ada waktu, Mbak. Jadi tidak hanya langsung. Kalau memang kalau orang daerah pantai sih, ya mungkin bisa, tapi juga melihat juga kadang di pantai juga nggak ada angin gitu loh. Iya benar banget sih. Ya itu mau main apa sih? Mau lah kalau kita di kota ini susah gitu ya. Nah, kalau untuk permainan yang tradisional ini kan ya memang mungkin sampai saat ini karena pandemi ya, banyak yang minat untuk join atau minat lagi suka sama lain-lain. Gimana sih kalau untuk di luar pandemi atau nanti pasca pandemi, mungkin mereka bakalan balik lagi ke rutinitas mereka kan? Nah, untuk Pak Agung dan Pak Bagus, gimana caranya Pelangi dan kawan-kawan untuk membangkitkan para generasi-generasi muda untuk ya melestarikan layang-layang gitu? Jadi gini, Mbak, kami sudah sering bekerja bersama dengan sekolah, dengan perguruan tinggi. Ini salah satu apa ya, untuk memasyarakatkan layang-layang ini. Jadi kami sering dipanggil untuk memberikan materi workshop ke sekolah, ke perguruan tinggi aja. Itu, Mbak. Jadi terus kalau kami bermain pun kami akan membawa materi untuk workshop, ajak anak-anak main, ajak anak-anak bikin terus diterbangkan, seperti itu, Mbak. Oh, jadi juga membuat anak-anak mengenalkan lagi dari awal ya, pembuatan, menerbangkan gitu ya. Iya, ini jadi dasarnya itu seperti ini. Nanti kamu pengembangannya terserah kamu, ini dasar seperti ini. Kalau tertarik ya langsung bikin. Yang penting tuh minatnya. Dan kadang-kadang kan kita nggak tahu panas itu loh. Itu kan salah satunya. Orang bermain layangan itu harus tahan panas. Itu lebih jauh-jauh sih itu. Ya kan kalau kita main di lapangan apa itu pasti kan bawa kacamata hitam, kemudian topi, lengan panjang. Ya kalau yang benar-benar ini, tapi kadang-kadang ya ada teman-teman yang biasa karena di lapangan ya udah, kalau ada yang biasanya bawa sunblock untuk yang ini SPF-nya yang gede gitu kan, seperti itu. Ya seperti caranya dari tim Pelangi sendiri dengan melakukan workshop ke sekolah-sekolah. Ya, kemarin sempat kita juga kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya itu sama khususnya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Surabaya. Kita ada rumah kreatif waktu itu di Balai Pemuda. Jadi setiap hari Sabtu itu ngasih materi untuk membuat layang-layang. Tapi setelah itu kita berhenti ya karena waktu itu pasca ada ini pandemi ya udah, karena kan ketemu langsung sama anak-anak itu ya kan nggak bisa ngajarin anak-anak bisa lewat Zoom gitu kan sekarang kan. Kalau Zoom itu begini Mbak ya, apa ya interaksinya itu kalau ini suatu permainan tuh kalau kurang apa ya, nggak ketemu gregetnya ya, jadi anak itu kan kenal bikin terus diterbangin, oh aku bisa ya bikin gitu loh. Kalau Zoom gini nanti Zoom ini kadang-kadang kalau anak kecil akan ke distract dengan yang lain. Kalau di rumah lagi ini udah ke sana nggak fokus seperti itu. Tapi memang ini ya kendalanya seperti itu. Ya mungkin rencana sih kita ada pengennya ada program itu mau kalau tidak ada pandemi ini mau keliling gitu loh. Jadi setiap anggota-anggota di Jawa Timur kita main bareng, ngumpul, jadi anak-anak kita undang. Rencananya seperti itu karena kita mau berangkat itu maju mundur karena kesana nanti nah ini loh dengan kondisi seperti ini loh. Kondisinya juga belum stabil. Betul. Ini seperti itu. Nah kan untuk yang lagi hype ya sekarang kan menjamur banget nih, nggak tua nggak muda, semuanya pada suka. Nah untuk dari Pelangi sendiri gimana sih cara mengantisipasi dengan menjamurnya mereka yang kayak aku suka sama layang-layang tapi cuma sekedar suka aja gitu? Kami ajak main, kenal layangannya gitu.
memperkenalkan. Saya sering hari Minggu itu berkunjung terutama ke daerah Sidoarjo gitu. Saya melihat animo masyarakat di sana. Di sana itu masih senang dengan layangan tradisional. Ramai di situ, istilahnya ngedul bareng. Ada istilah ngedul bareng atau kopdar. Itu ramai itu. Ya itu cuman masyarakat ya ini masyarakat yang penggemar yang baru-baru di masa pandemi ini kurang mengetahui seperti apa sih membuat layang-layang itu. Nah mereka tidak tahu padahal kita punya ada itu. aturan-aturannya. Iya itu loh yang mau saya sampaikan seperti itu. Ya memang ada sebagian yang sudah ngerti, sudah kami sampaikan. Ya itu. Jadi untuk kedepannya mungkin kami akan menata lagi lah. Ini lagi menata semua sih Mbak. Kondisi gini ini juga mau melangkah itu, apalagi kan kegiatan kita outdoor. Iya. Apalagi kalau outdoor itu kita nerbangin salah satu layangan yang besar itu ya. Kita kan ada ini di lapangan. Itu masih akan datang satu. Ya, itu nggak dipungkiri karena kita sudah bermain dulu tuh zaman saya bermain layang tahun 95-an ya 96 itu di Pantai Ria Kenjeran itu kan Ken Park gitu. Dari dulu yang kosong saya nebangin satu nggak tahu ada lihat, dua besok sampai setiap minggu dicari gitu. Jadi mereka itu ada hiburan, kita memberikan satu hiburan yang positif ini. Kalau ada aku pengen iya oh iya nanti ini bikinnya seperti ini mana. Nah itu makanya tadi seperti saya sampaikan, main layangan biasa yang rutin setiap hari Minggu dulu itu kita mendatangkan orang datang. Cukup mengundang massa. Ya. Terus juga lumayan pemasukannya untuk warga di sana kan ada penjual minuman. Sambil lihat mereka beli minuman, beli makanan di sana seperti itu. Nah ini kan juga harusnya bisa dibaca gitu. Apalagi kalau kita membuat suatu festival, satu perusahaan yang mensponsori itu kan aspeknya tuh banyak. Nah itu kalau bisa melihat nanti layangannya juga sebagai media promosi. Kita membuat layangan yang promosinya semuanya ini logonya apa ini ya Potskaka ini bisa dibuatkan layangan diterbangkan. Nah ini tadi nanti ada ini tampilan ada kita bawa layangan Rokaku, layangan segi 6, layang ini sebenarnya layangan Jepang. Dari Jepang memang kalau di sana kan digunakan untuk diadu, cuman sini kan itu juga ada. Tapi kita isi dengan logo kita, logo perusahaan, logo pemerintahan, logo klubnya sendiri atau gambar semua macam-macam bisa dituangkan di situ. Nah, jadi kan ada lagi aspek bisnisnya kan. Bisa digunakan ya pakai aspek-aspek gitu ya. Dan juga dulu kita pernah mainnya tuh di perumahan lagi launching perumahan. Perumahan lagi launching, undang kita untuk bermain di sana. Ya kita dapat pemasukan juga dari mereka. Nerbangin dari pagi sampai sore. Untuk mengundang ada apa di perumahan ini kok ada layangan, layangannya kok beda, kok lucu ya itu nanti kita juga sambil di sini membawa teman-teman pengrajin itu bisa jualan layangan kecil-kecil ya mungkin dengan toko-toko animasi yang lagi hype di anak-anak ya mungkin apalah Superman, Batman apa yang bisa dibawa pulang dilipat nanti bisa diterbangkan lagi. Ini namanya knockdown, nanti anak-anak bisa ini di perumahan ini kok ada ini apa, mereka datang mereka sambil ini kok rumahnya bagus lah itu rumahnya bagus ya kok ada layangan karena dengan layangan mereka bisa masuk rumahan itu jadi bisa ngecek juga ya sekalian. Iya berarti bukan cuma untuk hiburan ya, bisa untuk bisnis sudah menaikkan ekonomi masyarakat juga. Wah ini pemerintah ini harus tahu ini sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk olahraga sendiri itu udah ada atletnya kah atau gimana? Kalau yang sementara ini yang di Indonesia untuk sportnya sendiri ini kita sudah ada yang namanya I-Team. I-Team ini layangan namanya Revolution 4 kendali. Ini sudah ke juara kemana-mana ke luar negeri juga ini. Untuk layangan sport yang ini kalau yang
dua kendali, ada namanya stand kite, ini mereka juga ada ini. Kemudian yang power kite ini seperti saya masih belum ada ininya, regulasinya belum ada, nggak berani semua. Masih belum berani jatuh-jatuh. Ya. Kami punya layangan seperti banyak Mbak, sudah siap lah, tapi ya pemainnya ini. Ya, jadi ya nyari orang yang mau gulung-gulung ya ibaratnya. Ya nanti masih kalau gitu. sudah kena ini pasti saya bahkan ilmunya kan harus diajarin kan, nggak mungkin saya pegang itu loh. Nah, terakhir nih buat Pak Agung sama Pak Bagus, apa sih yang ingin disampaikan untuk mungkin peminat pelayang baru gitu ya, yang di Provinsi Jawa Timur, bisa langsung disampaikan? Monggo Pak. Kami ingin menghimpun pelayang yang ada di Jawa Timur ini untuk berkumpul bersatu. Marilah kita main bareng, kemudian dengan melihat kondisinya seperti itu. Misalnya sekarang jangan dulu lah kurang. Kemudian untuk keselamatan bermainnya tolong diperhatikan, itulah. Jangan sampai kita main asal aja, main di tempat yang ada tegangan tinggi atau menara atau yang di dekatnya bandara seperti itu. Jadi kami berharap kita bermain dengan aman, bermain dengan aman. Terima kasih Agung Boto Bos. Ya, untuk teman pelayang ini berkarya terus lah, membuat ini nih. Kalau yang memang senang tradisional, kembangkan tradisional, yang lain semuanya kita bermacam-macam jenis permainan layang-layang ini kembangkan. Jadi kita sampingkan ego kita masing-masing. Kadang-kadang kan satu ini merasa ini lebih baik. Nah, kalau merasa lebih baik, ada yang lebih baik. Jadi kita berusaha lebih mengedepankan untuk layang-layang ini lebih maju. Jadi berkaryalah. Gitu. Ya. Pesannya untuk dari Pak Agung sendiri, kalian nih yang mau nerbangin layang-layang, Bu, ya hati-hati. Ya. Diperhatikan ada sutet enggak, ada kabel listrik enggak, gitu kan. Jadi kalian suka, kalian senang, tapi jangan membahayakan diri dan orang lain juga. Ya. Nah, kalau untuk Pak Bagus sendiri, pesannya buat kalian nih, para pecinta layangan, nggak usah mikirin orang, udah lampiasin semua kreativitas kalian untuk terus membuat layang-layangan baru yang lebih unik, yang lebih bisa memancing orang-orang kembali menyukai dengan mainan tradisional ini ya, biar ya layangan ini menjadi ciri khas juga di Indonesia, jadi nggak bakalan ada matinya gitu kan. Terima kasih untuk Pak Agung dan Pak Bagus yang udah join nih di podcast JC bersama saya. Sama-sama. Nanti mungkin kalian juga bisa lihat nih video-video atau gambar-gambar tentang ya layang-layang yang sebenarnya ini dibawa sih di sini, tapi ya karena terlalu besar nanti kalian bakalan kita tunjukin cuplikannya. Sekian dari saya Yolanda bersama Pak Agung dan Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.